ini perang kayak tadi. Ini adalah perang antara pasukan Mataram dan pasukan apa nih? Belanda. Iya betul. Jadi dulu pasukan Mataram ini menyerang markas Belanda. Tapi dulu Belanda sangat kuat karena senjatanya canggih. Beda sama orang-orang Mataram tuh. Mereka hanya mengandalkan pistol, panah. Akhirnya pasukan Mataram kalah. Iya kalah tuh. Tuh itu rajanya, pemimpinnya nih muda. Namanya Sultan Agung. Sultan Agung. Iya. Akhirnya setelah kalah pasukan Mataram balik lagi ke kampung halamannya. Kita lanjut ke lantai 2. Ya. Oke. Katanya Hati-hati ada ya. yang canggih nih. Hati-hati. Nah, ini adalah ruangan selanjutnya nih. Apa? Menceritakan tentang apa ya? Nggak tahu. Nah, di ruangan ini menceritakan tentang Bekasi di bawah kekuasaan Belanda. Jadi dulu Indonesia dijajah sama Belanda. Nah, di sini ada kapal Belanda nih. Jadi dulu orang-orang Belanda itu kalau mau datang ke Indonesia mereka berlayar bertahun-tahun menggunakan kapal ini. Gimana setirnya? Di dalam ada. Nah, mereka berlayar bertahun-tahun. Kita lihat di sana tuh gambarnya tuh. Seperti itu tuh. Belanda. Iya, berlayar bertahun-tahun. Ada gamenya? Ini bukan game, ini isinya materi. Jadi kayak gini nih cara pakainya. Tuh, nanti akan muncul isi materinya tinggal di Ketiga. Nah, tuh, nanti akan muncul teksnya seperti ini. Ini bisa ditarik. Tuh. Bisa dibaca, besar. Oh, besar. Iya, ini isinya tentang Bekasi di bawah kekuasaan POC. POC itu adalah perusahaan dari Belanda. Dia ingin menjajah Indonesia. Kenapa? Ini bisa ditutup. Kelas. Iya di kelas, betul. Yuk kita lanjut sini. Canggih juga ya. Canggih dong. Oh, ini tulisan Belanda. Ini apa nih? Ini lukisan apa? Ini lukisan Benteng Batavia. Batavia. Iya, dulu Batavia namanya, sekarang namanya Jakarta. Benteng ini dibuat oleh orang-orang Belanda yang fungsinya sebagai tempat markas pertahanan. Karena dulu Belanda takut kekuasaannya dikalahkan sama pasukan yang lain. Nah, di sini ada foto seorang pemimpin Belanda yang paling jahat, paling kejam. Kayak Joker. Bukan, ini namanya Jan Pieter Zoon Koen atau JP Koen. Iya, dia ini paling jahat ketika menjajah di Indonesia. Ini punya nih pedangnya temen-temen nih. Iya, Bohongan nih. Nah, ini perjalanannya POC atau Belanda sampai akhirnya muncul seorang bandit. Bandit. Iya, seorang pahlawan rakyat Bekasi. Namanya Entong Tolo. Tentang tolo. Iya, Entong Tolo. Dia ini dulunya seorang pedagang. Usianya 50 tahun. Lalu dia menjadi seorang bandit. Tujuannya apa? Dia ingin membantu rakyat Bekasi yang kesusahan. Karena dulu rakyat Bekasi banyak yang harus bayar pajak sama orang-orang Belanda. Banyak yang sengsara. Akhirnya muncul jawarannya nih. Namanya Entong Tolo. Kita lihat animasinya di sini nih. Ada animasinya di sini. Nah, ini animasinya tentang Entong Tolo nih. Bisa diklik, coba diklik. Nah, gini. Oh gitu. Bentar, angkat tangannya. Ya, jadi ini cerita tentang Entong Tolo. Dia seorang pahlawan rakyat Bekasi. Wah, ayo Dia nih. Bekasi. Ayo. Oh bisa, hebat. Nih tuh, siapa? Entong Tolo. Dia ini mencuri, merampok ke rumah-rumah orang Belanda atau orang Cina yang ada di Bekasi. Lalu dia membagikan harta curiannya nih kepada rakyat Bekasi. Iya, dia mencuri,
membagikan lalu ditangkap. Nih, itu rumah orang Belanda. Ingin dicuri. Iya, ingin dicuri oleh Entong Tolo. Oh, lihat dulu. Iya, dia ngumpet-ngumpet. Bang mana? Bisa silat nggak? Nggak. Lupa. Tuh, pakai topeng dia biar nggak ketahuan. Lalu dia menuju rumah orang Belanda. Dia ingin mengambil harta bendanya. Oh, lihat-lihat dulu. Ada orang nggak ya? Dikunci nggak ya? Nah, dia berhasil membawa harta curiannya tuh. Nih, ini yang punya rumah nih. Marah-marah. Bukan aku. Tuh, Entong Tolo membawa harta curiannya. Emang buat apa ya? Buat bagi-bagi kepada rakyat Bekasi. Oh. Dia baik sebenarnya, cuman caranya salah karena mencuri itu tidak baik. Ya. Nuraninya berkata tidak untuk segala mendasar. Ia tergerakkan karena untuk dinas lagi berkuasa. Ia mampu, namun bukan untuk dirinya sendiri. Ia bagikan sedang bebannya pada para penduduk yang Nih, tuh para penduduk nih sedang berkumpul, mereka tidak punya uang, kesusahan. Akhirnya datang Entong Tolo nih. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Ibu lagi kesulitan. Iya Pak, kondisi kita lagi susah-susah ini. Apalagi pajak lipat. Siapa namanya? Entong Tolong. Tolo. Yuk kita lihat lagi di sini. Lanjut. Tuh banyak tuh para petani Bekasi yang melakukan pemberontakan. Ada juga namanya aksi gantang alias unus. Jadi bukan hanya Entong Tolo. Nah, ini para petaninya kalau melawan mereka akan dihukum. Namanya hukum cambuk. Kalau Hukum mereka apa melawan, itu? hukum cambuk, dicambuk mereka, iya, kalau mereka melawan. Pakai apa nih? Pakai cambuk, nah, pakai rotan. Oh. Sekarang kita ada bioskop. Apa? Itu ya? Iya, boleh masuk silakan. Tuh, bioskop kita nih. Ini ada 40 bangku kursi. Ini menceritakan sejarah Bekasi dari masa ke masa. Oh. Iya, film ini durasinya Takutnya 20 seru nih. menit. Takutnya seru nih. Enggak dong. Takutnya wah gitu. Seru ini film tentang Bekasi dari masa ke masa. Jadi dari masa manusia purba yang tadi, kerajaan sampai kemerdekaan. Di sini ceritanya. Coba lihat. Mau nonton nggak? Coba boleh. Oke, ntar ya, kakak setel dulu ya. Oke. Masa 3000 tahun yang lalu di antara Tangerang, kemudian Bekasi dan Karawang, kita bisa menemukan tinggalan-tinggalan arkeologis. Adapun tinggalan arkeologis itu adalah berupa Manusia buni yang tadi, manusia buni. rangkanya. Kemudian ada gerabah, Tuh, gerabah. ada kapak persegi, ada geliung, ada manik-manik, ada perhiasan. Bekasi berperan penting ketika menjadi pusat kerajaan Tarumanegara. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan hal itu. Antara lain 7 buah prasasti. Allah. Yang pertama adalah prasasti Tugu. Tuh, prasasti Tugu tuh, yang tadi kakak bilang ya, kayak telur bentuknya. Dalam prasasti Bulat. itu disebutkan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan dari Candrabaga ke laut. Nah, Candrabaga ini di dalam sumber lain disebut Pantesan Bagasasi. lihat patung-patung Dan dari kata Bagasasi yang dulu unik-unik nih. Unik ya, keren-keren ya. Itu kerang bukan sih? Allah. Bekasi juga merupakan pusat kerajaan Tarumanegara yang memerintah di abad ke-5 hingga 7 Masehi. Dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Citarum sebagai batas kerajaan sebelah timur hingga Cidahiang, Banten. Uing. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Siapa?
Purnawarman rajanya. Dapat dilihat dari ditemukannya 7 prasasti secara berjauhan, yaitu Prasasti Tugu di daerah Dusun Batu Tumbuh, Jakarta Utara, 5 prasasti di kawasan Bogor, dan 1 di kawasan wilayah Banten. Prasasti Tugu yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta merupakan prasasti dengan ini tulisan Jakarta. terpanjang Iya, peninggalan namanya Raja Prasasti Purnawarman, Tugu. penguasa Tarumanegara. Konon tulisan pada prasasti menunjukkan bahwa wilayah ditemukannya Prasasti Tugu ini merupakan pusat kerajaan Purnawarman. Kalimatnya ditulis dengan huruf Parawa dan Sanskerta yang berbunyi, "Dulu kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman." Dalam pahatan tersebut tercatat pekerjaan pembuatan saluran irigasi dimulai pada hari yang baik tanggal 8 Paro Petang bulan Palguna dan disudahi pada tanggal 13 Paro Petang bulan Carita, atau diperkirakan pada pengerjaan 21 hari. Pada peresmian galian dengan panjang 6.122 timbang dilakukan selamatan dengan menghadiahi 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana.